Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri. Bukan dengan cara kitab suci lain memandang, jelas tidak kena. Karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Saya memang mengerti pola, saya punya Lael dan Brur ini, dalam memahami Alkitab, mereka mencopot-copot ayat yang bicara tentang dikotomi Yesus sebagai manusia saja. Ya mereka tidak mau pakai ayat-ayat yang ratusan jumlahnya di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sayangnya kalau saudara sebelum ini murtad tahu bahwa ayat-ayat itu ada, saya yakin saudara tidak akan murtad. Mudah-mudahan setelah dengar ayat ini saudara kembali mengikuti pengakuan iman dalam Kristus. Yesus itu Allah, Maha Kuasa. Kita lihat. Kebanyakan orang Kristen punya Bible cuma satu. Dia Anda katakan ini, aku adalah Alfa dan Omega firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal kita lihat di ayat kita bahasa ini lain. Akulah yang pertama dan terakhir kata Tuhan Allah. Berarti yang berkataan Allah itu dialah yang Allah, bukan Yesus. Yesus bukan Allah. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mogoginta, saya berikan kristologi, mereka bertanya begini, kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah, dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar, yang datang dalam rupa manusia, untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. Dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus. Bukan murid Yesus. Mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak. Cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus, Matius menyukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas tidak, bukan murid Yesus. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Katanya sekarang di sini, ada nggak orang Kristen mau mengakui ini dan mau bersyahadat saat ini? Angkat tangan, ada nggak? Ayo, coba, ada nggak? No, coba. Mana? Ada yang mau masuk Islam hari ini? Waktunya habis. Ya, nama saya Ahmad Junullah. Saya ingin mempertanyakan kepada para pendeta. Menanyakan, bukan mempertanyakan. Ya. Menanyakan ya. Ya. Yang kami pahami dalam Islam itu, jika kita menolak Al-Quran, maka Allah memberikan tantangannya untuk membuktikan kalau Al-Quran salah. Nah, saya menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menantang saya untuk membuktikan kalau dia Tuhan? Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus enggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau engkau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya apalagi mau menggantikan Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju. Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku, itu palsunya.
iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa. Sudah dinubuatkan, dia lahir dari orang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin, memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan, kasihilah musuhmu. Itu perkataan yang besar. Meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal. Memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya. Dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya, dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati. Dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya. Kepada kealahannya. Untuk menanti Anda semua bertobat. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya. Kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih Kita 2 detik, keyakinan iman kan? Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Itu sebabnya saya katakan bertobatlah sekarang, terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau diselamatkan. Amin. Tepuk tangan untuk pendeta. Ya.